warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pembelajar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya yang tiada lain tiada bukan akan mengupas pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 7. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pada minggu sebelumnya, kita telah membahas materi bagian A mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bagian 1, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar, di mana naskah Undang-Undang Dasar ini dipersiapkan oleh BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang yang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli 1945. Begitupun dengan pembahasan sidang yang kedua tersebut, yang pembahasannya dijelaskan dalam buku halaman 66, yaitu pembahasan sidang tanggal 13, 14, 15, dan 16. Selain itu, kita juga bisa lihat peta tempat duduk pada waktu persidangan BPUPKI pada halaman 68. Dari gambar tersebut, kita bisa lihat peta ketua, yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, dan dua wakil muda, yaitu Ichi Bangaseo Sio dan Raden Panji Suroso, serta anggotanya yang berjumlah 60 orang yang nama-namanya tercantum pada keterangan pada gambar di bawah ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi pada bagian 2, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum membahas materi kali ini, mari kita simak videonya terlebih dahulu. Silakan. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI dalam sambutan pembukaan sidangnya dengan penuh harapan mengatakan sebagai berikut. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya mengenai hal Undang-Undang Dasar sependapat. Mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancangkan oleh Zokuritsu Junbi Chusakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting saja yang akan diadakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan-urusan yang kecil hendaknya kita kesampingkan terlebih dahulu agar supaya kita sependapat dan mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Harapan Soekarno tersebut mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari para anggota PPKI. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Proses
Pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat, dan teliti, serta saling menghargai antar anggota satu sama lain. Sehingga pada sidang pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar tersebut menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar ini. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang melalui Berita Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1945, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistematika penulisan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan pelarihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Dan terakhir, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pada penjelasan undang-undang tersebut terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Bagian B, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bagian C, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut. Kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian bagian selanjutnya, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Kemudian selanjutnya pasal 28 yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian dirubah menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar yang berbunyi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikianlah pembahasan materi tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada minggu selanjutnya kita akan membahas materi yang bagian B, yaitu bagian yang 2 ya, yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa Indonesia. Jangan lupa kerjakan tugas hari ini ya untuk mengerjakan tabel halaman 3.2 halaman 71. Silahkan boleh dilihat ya. Dengan perintahnya sebagai berikut. Yang pertama, silakan uraikan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nomor 2, bagaimana sih sistematika penulisan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati tanggal 18 Agustus 1945 tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana perubahan naskah Piagam Jakarta dan rancangan Undang-Undang Dasar oleh PPKI? Silakan jelaskan 4 perubahannya ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video belajar pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada.